Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi di server CentOS 8 melalui VirtualBox. Ya, pada bagian pertama saya akan melakukan setting IP DHCP dan juga static. Oke. Di sini kita masuk sebagai root. Lalu kita cek IP-nya dengan script ifconfig. Ya, di sini IP-nya masih kosong. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu editor. Ketikkan perintah nano /etc /sysconfig /network script /ifcg min enp0s3. Ya, di sini sudah masuk ke editor. Kita lihat boot protonya sudah DHCP. Lalu kita cari on boot, ya paling bawah ini. Kita rubah dari no menjadi yes. Lalu kita save saja. Oke, kita bersihkan. Kita cek IP kembali. IP-nya ternyata masih kosong. Kita masuk ke device, pilih network dan network setting. Di attach to ini kita pilih bridge adapter. Oke, dan name-nya kita sesuaikan dengan jaringan yang terkoneksi. Di sini kita ada Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter. Pilih. Oke. Selanjutnya kita cek kembali. Kita konekkan pada WiFi atau jaringan internet yang tersambung. Oke, kita masuk ke network setting. Masuk ke adapter option untuk melihat details WiFi-nya. Di sini kita dapat melihat IP-nya 172.16.130.9. Oke. Kita enter saja. Kita cek IP kembali. Oh, masih belum masuk. Jika begitu kita melakukan restart atau mereset konfigurasi yang telah dilakukan dengan script system.ctl restart network manager. Oke, kita cek kembali IP-nya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita akan melakukan setting IP static dengan mengetikkan script nmtwi. Kita masuk, kita sunting. Di sini kita rubah V4 menjadi manual. Oke, kita tampilkan. Nah, masukkan alamat IP-nya. Oke. Alamat IP ini harus sesuai dengan koneksi jaringan yang terhubung. Namun di bagian oktet terakhir atau oktet keempat, saya memasukkan NIM sebagai oktet terakhirnya. Jadi di sini saya menjadikan angka 48 sebagai oktet terakhir. Oke, masukkan gateway yang sama seperti jaringan yang terhubung. Lalu DNS-nya juga pun sama seperti gateway.
Nah, untuk DNS kedua saya masukkan IP 10.10.100.1. Oke. Selanjutnya kita mundur, lalu aktifkan suatu koneksi. Oke, setelah aktif, kita kita clear, bersihkan. Nah, selanjutnya kita akan mengecek IP. Oke, sekarang IP-nya sudah masuk, IP statik yang seperti yang kita inginkan. Sekarang kita akan melakukan pengetesan atau pengujian dengan ping pada PC real kita. Ping 172.16.130.48 dan hasilnya reply. Selanjutnya kita akan ping pada gateway kita. Oke, hasilnya paket diterima ya. Sekarang kita coba ping ke IP Google. Ya, sama, paketnya pun dapat diterima. Sekarang kita ke domain detik.com. Ya, reply. Kita clear dulu. Oke, sekarang kita akan mengupdate dari CentOS 8 ini apakah ada pembaruan paket atau tidak. Ya, ternyata ada paket yang harus diunduh. Oke, kita iya saja. Di sini saya akan bersingkat agar tidak memakan banyak waktu. Oke, ini pemasangan paket ya saja. Tunggu hingga selesai. Oke, bagian kedua konfigurasi SSH atau Secure Shell. Ini merupakan protokol jaringan untuk meremote server melalui layanan internet. Ya, langsung saja kita di sini yum list installed more. Oke. Di sini kita mencari SSH, apakah sudah terinstall, apakah belum. Oke, di sini sudah ada Open SSH dan Open SSH Client dan Open SSH Server. Oke, ternyata sudah terinstall. Selanjutnya kita buka aplikasi PATI. Oke, kita buka aplikasi PATI. Aplikasi PATI ini merupakan aplikasi open source yang digunakan untuk meremote. Nah, jadi kita meremote SSH-nya melalui aplikasi PATI ini. Oke, caranya cukup simpel ya. Tinggal masukkan IP yang telah kita gunakan. Oke, open. Oke, jika ada peringatan kita yes saja. Lalu kita masuk sebagai user root. Oke. Setelah itu kita buka editor nano dengan script nano /etc/ssh/sshd_config. Di sini kita akan mencari permit root login agar si akses root ini dia tidak dapat mengakses atau tidak dapat meremote.
Di sini parameter root loginnya dari yes kita rubah menjadi no. Oke, save. Sekarang kita restart terlebih dahulu agar konfigurasinya terrestart. Oke, kita closekan dan buka kembali patinya. Masukkan kembali IP yang kita gunakan. Oke, sekarang kita coba sebagai root. Ya, hasilnya access denied. Jadi user root ini dia tidak dapat melakukan remote. Oke, kita closekan kembali. Kita buka kembali patinya. Masukkan IP lagi. Oke, open. Di sini kita masuk sebagai Azmi atau user yang telah kita buat pada saat penginstalan. Login as Azmi. Sekarang kita cek IP-nya. Oke, kita masuk ke editor. Ya, di sini error reading, permission denied. Kenapa? Karena si user Azmi ini bukan sebagai super user atau dapat mengakses root. Jadi kita masukkan perintah super user dan sekarang Azmi sudah menjadi root. Oke, sekarang sudah bisa masuk ke editor. Kita sekarang merubah port dengan menghilangkan tanda pagar dan mengganti port 22 menjadi port 49495. Kita save saja. Sekarang kita akan menginstal Polish Core Util. Nah, scriptnya yum install Polish Core Utils min python min utils min y. Oke, kita tunggu saja proses penginstalannya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan mengecek port dengan perintah manage port min l grep ssh. Ya, di sini portnya masih 22. Sekarang kita akan mendaftarkan port yang kita masukkan tadi, port 49495. Nah, sekarang kita daftarkan dengan perintah script cmanage port min a min t ssh underscore port underscore t min p tcp 49495. Oke, kita cek kembali port apakah sudah terdaftar apa belum.
Ya, di sini portnya sudah terdaftar, sudah masuk 49495. Sekarang kita masukkan script firewall min cmd min add min port. Nah, di sini portnya kita masukkan sesuai port yang akan kita daftarkan di firewall agar si firewall ini dapat membaca port yang telah kita daftarkan. Oke, sukses. Firewallnya sudah portnya sudah kita daftarkan di firewall. Dan sekarang kita masukkan perintah firewall cmd reload di sini agar konfigurasinya terreload atau terreset. Oke, sukses. Sekarang kita mereset atau merestart konfigurasi dari SSH-nya. Oke, selesai. Sekarang kita buka PATI. Nah, di sini kita masukkan IP kita, lalu kita rubah portnya menjadi port yang telah kita daftarkan. Di sini portnya 49495. Open. Yes saja. Kita masuk sebagai Azmi. Oke, proses konfigurasi SSH, merubah port dan menambahkan port telah selesai. Selanjutnya masuk ke proses selanjutnya. Lanjut ke bagian 3 yaitu konfigurasi SFTP. SFTP yaitu SSH File Transfer Protocol. Di sini digunakan untuk melakukan sharing file. Oke, pertama kita buat saja grup ads-nya supaya kita dapat men-sharing file. Di sini kita buat SFTP saja. Di sini permission denied karena kita bukan sebagai access root. Jadi kita harus masukkan perintah supervisor dulu. Oke, selanjutnya kita buat Oke, sekarang kita membuat usernya dengan perintah user add min g sftp saja, min s /bin /false min m min d /home azmi. Lalu setelah membuat user add, kita harus membuat passwordnya terlebih dahulu. Sini scriptnya password Azmi. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi passwordnya. Oke, telah berhasil. Sekarang kita buat user baru lagi. Jadi kita mempunyai 2 user. Di sini usernya kita tambahkan moai saja. Moai. Oke, kita buat password lagi. Password untuk moai. Masukkan kata sandinya. Oke, telah berhasil. Masukkan perintah chroot. Ya, chroot /2 /home /azmi /. Lalu kita buat chmodnya. Chmod 755 /home /azmi. Lanjut kita buat chroot untuk moai. Tambahkan lagi chmod 755 untuk moai.
Selanjutnya kita akan membuat directory untuk Azmi. Buat juga untuk Moai, directory untuk Moai. Ya, sekarang kita buat chown Azmi 2 spasi /home /Azmi /data Azmi. Oke. Lakukan juga untuk Moai. Lalu kita buat camotnya juga untuk Azmi. Ya, lalu buat camot juga untuk Moai. Oke, sekarang kita masuk ke editor. Nano etc/ssh/sshd_config. Di sini kita cari override, biasanya paling bawah. Override. Nah, oke. Kita hapus saja. Kita sisakan subsystem sftp. Oke, kita tambahkan script internal min sftp. Pokoknya kita buat match group. Perhatikan sensitivitas hurufnya, besar kecilnya. Oke, lalu kita tab buat chroot directory %h. Lalu buat lagi di bawahnya force command internal sftp. Buat lagi allow tcp forwarding no. Lalu buat lagi x11 atau x11 forwarding no juga. Selanjutnya kita buat permit tunnelnya no juga. Lalu kita buat allow agent. Oke, allow agentnya kita forwarding juga no. Oke, kita save saja. Oke, sekarang kita restart SSH-nya. Kita bersihkan. Sekarang kita buka FileZilla. Oke, di sini kita masukkan sftp dan masukkan IP kita yang digunakan. Masukkan username-nya. Masukkan password. Dan masukkan port. Oke, quick connect. Di sini kita akan mencoba directory. Oke. Oh, dan hasilnya permission denied. Jadi kita harus membuatnya di dalam data Azmi. Oke, sekarang buat create directory. Lalu oke. Oke, sekarang sudah bisa. Sekarang kita akan mengupload suatu file atau dua lebih.
Oke, kita upload file ini saja. Oke, sudah terupload di direktori data Azmi. Sekarang kita tambahkan upload. Dan di sini pun kita bisa menghapus file tadi. Oke, selanjutnya kita ganti username-nya sebagai user yang kedua, yaitu user Moai. Di sini saya tidak mengganti password karena passwordnya sama ya. Oke, kita coba lagi. Apakah bisa membuat directory di sini? Ya, permission denied. Kita harus membuatnya di data Moai. Oke, buat directory baru. Kita upload file. Oke, sudah terupload ya. Sekarang kita buka PATI kembali untuk melakukan pengecekan. Masukkan IP-nya. Portnya 49495. Di sini kita coba sebagai Azmi. Oke, tidak bisa. Oke, buka PATI kembali. Oke, selanjutnya kita masuk sebagai Moai. Ya, keluar berarti di SFTV ini user yang dibuat dia tidak dapat mengakses SSH, hanya saja diberikan akses untuk sharing file saja. Nah, untuk yang terakhir kita buka dengan user Azmi. Oke, ini berhasil masuk ya. Bagian 4, proses terakhir konfigurasi Samba. Samba server ini berfungsi untuk melakukan pertukaran data dalam jaringan antara Windows dan juga Linux. Oke, kita langsung saja kita install dengan perintah dnf install samba client. Sebenarnya perintah install ini sangat banyak, tapi saya menggunakan perintah dnf install samba client. Oke, kita langsung melakukan pengunduhan dan pemasangan paket. Kita tunggu saja sampai selesai. Ya. Oke, paket akan segera dipasangkan. Oke, proses sudah selesai. Oke, kita masukkan dulu perintah terlebih dahulu, yaitu sudo mv etc/samba/conf/etc/samba.conf. Lalu kita buat directory sudo mkdir minp/srv/samba/shared. Lalu masukkan perintah sudo chmod. Ya, di sini scriptnya sudo chmod
min_r 0755 /srv /samba /share. Oke, lalu kita buat chown-nya. Masukkan perintah sudo chown min_r nobody nobody /srv /samba /share. Oke, tinggalan kelebihan D. Oke, selanjutnya kita masuk ke editor nano. Masukkan perintah nano /etc /samba /smb .conf. Lalu enter saja. Ya, di sini kita buat global dulu. Lalu kita buat workgroup sama dengan workgroup kapital. Lalu selanjutnya kita membuat server string dengan samba. Server stringnya samba server %v. Lalu net biasnya kita beri nama CentOS 8 saja. Lalu kita buat security-nya yaitu user. Lalu map to guest-nya kita buat paid user. Lalu buat DNS proxy-nya. Sama dengan no. Oke, kita buat untuk file yang di sharingnya ya. Sini data Azmi saja. Oke. Kita masukkan perintah pet alamat alamatnya /srv samba /share. Browsable sama dengan yes. Routable sama dengan yes. Lalu guys oke sama dengan yes. Read only sama dengan no. Oke. Langsung kita tambahkan pelayanan pada firewallnya dengan perintah sudo firewall -cmd -add -service -samba -zone public -permanen.
Oke, sukses. Selanjutnya kita akan mereload firewallnya dengan script sudo firewall min cmd min reload. Oke, lalu kita masukkan perintah systemctl start smb nmb. Oke. Selanjutnya kita berikan perintah enable systemctl enable smb nmb. Oke, sekarang kita cek statusnya dengan script sudo systemctl status smb tar. Oke, di sini statusnya sudah aktif. Waktunya pengujian. Oke, langsung saja kita buka Windows R, run, masukkan alamat IP kita dengan backslash 2 kali, lalu masukkan IP-nya. Oke, sudah terlihat data Azmi yang tadi dibuat. Sekarang kita akan mengcopy file ya. Oke, satu saja. Oke, kita copy ya. Oke. Oke, tinggal paste. Nah, di sini pun kita bisa menghapus filenya. Dan juga kita bisa membuat direktori atau folder baru. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada kekurangan.